Indikasi kegagalan buat saya sudah muncul sesungguhnya di 2015. Ketika saya menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2015 itu tidak mungkin lebih dari 5,2% dan di bawah 4,9%. Padahal dia mencanangkan 7%, itu berarti gagal. Yang kedua, kegagalan itu paling nampak adalah pada nilai tukar. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa bangsa Indonesia dan media sibuk menerima penilaian Bank Dunia dan majalah The Economist? Baru kemudian kita tersengat bahwa memang Joko Widodo itu gagal. Di infrastruktur nggak karu-karuan, pada posisi Bank Dunia, penilaian Bank Dunia, lalu The Economist menyatakan Joko Widodo lebih cenderung mencari populisme dengan kegagalan di berbagai kalangan. Dari apa yang saya sampaikan di 2015 dan kemudian Bank Dunia menyampaikan di akhir 2018, lalu kemudian The Economist menyampaikan pada posisi di awal 2019, maka yang terjadi pertama adalah masyarakat Indonesia terhegemoni oleh pemikiran Barat. Masyarakat dunia terhegemoni oleh namanya penilaian-penilaian Barat. Dari perspektif seperti ini berbahaya. Karena ternyata pikiran-pikiran kita berhasil di brainwash oleh namanya Barat. Jadi kegagalan pertama bukan sekedar kegagalan Joko Widodo, tapi kegagalan masyarakat Indonesia. Karena saya ngomong bukan baru sekarang. Saya ngomong infrastruktur sudah jauh sebelumnya. Saya ngomong soal kegagalan ekonomi sudah jauh sebelumnya gitu posisinya. Kenapa? Karena kita suka betul kalau orang asing yang menilai kita berhasil atau gagal. Jadi itu saya kalau kita sadar bahwa itu adalah sebuah problem besar, maka pertama yang harus kita bedah adalah diri kita. Kenapa kita kalau sama orang asing terkagum-kagum baik dia menyatakan kita benar atau kita salah? Itu dulu yang pertama. Yang kedua sekarang, kita masuk ke Jokowi. Dia gagal lalu tetap mencalonkan. Dalam panggung politik biasa-biasa aja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana menutupi kegagalan dan menaikkan keberhasilan. Nah, apakah itu menjadi hoax atau bukan hoax itu nomor 2. Tapi kalau kita mau mengebangun politik kita berdasarkan politik akal sehat, kalau pakai istilah Gerung gitu ya, Rocky Gerung. Tapi kalau saya bukan sekedar politik akal sehat, politik yang basisnya 3. Intelektualitas bekerja, spiritualitas bekerja, emosional bekerja. Jadi akal sehat kita bukan akal sehat yang basisnya materialisme. Karena akal sehat bisa saja berbasisnya materialisme, sekedar data. Tapi juga akal sehat yang didasarkan atas posisi spiritual kita. Kalau buku kita bicaranya kayak gimana? Saya ingin mengatakan harus ada konsistensi, harus ada sikap istiqomah antara akdun bil qalbi, iqrarun lisan, amal bil arkannya. Sikap kalbu kita, ucapan kita, dan tindakan kita. Dengan konsistensi itulah kita menilai kegagalan Joko Widodo. Kalau kita konsisten menilai situ, maka tidak layak kita terima Joko Widodo. Logikanya sederhana aja. Sederhana aja logikanya. Nggak perlu jauh-jauh ngelihatnya. Dengan kalau begitu, maka ya kita mesti cari pemimpin yang memang pertama konsisten akan pemikiran, konsisten akan sikapnya. Bagaimana menilai gampang? Kita urut ke belakang. Dengan begitu, pemilihan sikap pemilihan kita bukan karena apa-apa, tapi karena memang ada kesatuan sikap, istiqomah tadi, dalam rangka menilai seorang pemimpin yang 3 indikatornya. Dia melindungi pengikutnya, dia mencerdaskan dan menyejahterakan, yang ketiga yang paling berat. Dia membangun keyakinan kepada pengikutnya, bahwa pikiran-pikiran dia, kebijakan-kebijakan ke depan adalah benar. Nah kalau pakai bukunya Michael Hart, cuma 1 pemimpinnya. Muhammad Rasulullah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.